suami bantu kerja di rumah, tidak bisa laki-laki seperti ini. Tidak bisa. Penelitian meneliti laki-laki yang seperti ini bekerjanya lama-lama otaknya terganggu. Karena dia akan capek sekali, ya, cepat lelah. Bukan tidak bisa, tapi cepat lelah. Ya. Kalau perempuan buat tapi memang begini. Itu tujuannya sebetulnya kan Allah ciptakan diri bagus supaya kita multitasking, ya, lebih tebal. Wah, masa nggak bisa suami bantu di rumah? Bisa ibu, tapi satu-satu. Pria lebih nyaman mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Bahkan sesungguhnya suami membantu pekerjaan istri di rumah sunnah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Artinya laki-laki bisa bantu pekerjaan di rumah satu-satu. Masak saja, cuci baju saja. Dan juga suami kita suruh cuci baju, kita titip anak tak di samping sini. Kalau itu anak masih kecil menangis, itu bapaknya memang tidak dengar. Karena sedang konsentrasi, pendengarannya malah ibunya yang di dalam rumah dia dengar. Makanya kadang ibu-ibu marah. Ya, dia lihat suaminya begini, anaknya sudah nangis-nangis, bapaknya tidak dengar. Langsung lagi tuh naik lagi 7 oktav kan gitu ya. Kenapa begini kan gitu ya? Bapaknya udah nggak sadar. Itu anak tak nangis, saya tidak dengar. Sering gitu. Masa tidak dengar? Saya saja dalam dapur dengar. Tapi apa ini? Itu pertengkaran begitu itu. Ini yang kadang-kadang bisa menentukan ketahanan keluarga. Ya. Makanya saya setelah tahu tentang perbedaan, terutama yang paling basic adalah perbedaan otak pria wanita yang ditemukan oleh neuroscience, ini luar biasa. Itu sangat mencerahkan. Kalau masih seperti ini masih bisa. Tapi kalau nanti bapak fokus lagi pada laptopnya, dia sudah tidak bisa lagi pecah hati. Ya. Boleh ya bapak-bapak main sama anak? Boleh, sangat boleh. Tapi sewaktu seperti ini, tiba-tiba ada telepon dari kantornya kan, atau ada telepon, itu tidak bisa pecah hati. Makanya biasanya harus kita istri langsung ambil kalau anaknya masih kecil, ambil anak, biarkan suami fokus. Kalau tidak, melorot di anaknya, sudah selesai. Karena memang laki-laki lebih banyak mengerjakan pekerjaan berat tentunya. Apalagi bapak-bapak yang memang bekerja di mesin-mesin berat seperti ini nggak bisa, ya harus fokus, tidak bisa terganggu dengan apa yang lewat di samping kanan kiri dan sebagainya. Ya. Ditambah lagi Allah ciptakan itu memang sudut mata. Jadi perempuan karena retina matanya sel kerucutnya lebih banyak. Maka kita kalau perempuan lihat ke depan tidak bisa terlalu panjang, tetapi waktu kita lihat ke depan itu masih bisa lihat kanan kiri. Tapi ibu, ini untuk perempuan saja boleh? Coba tangan kanan tak ke depan begini. Buat yang perempuan saja ini. Coba sekarang lihat tangan yang kanan ini. Sekarang saya tanya, matanya tetap ke tangannya. Apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa. Karena laki-laki matanya seperti terowongan. Dia lihat panjang ke depan. Nanti di rumah kita pasti suami kita coba pak, gini. Gak bisa ibu. Ini penelitian internasional. Laki-laki mata berburu, makanya disebut mata hantar. Dari jauh, memang sudah lihat. Sekarang memang berburu dari hutan, tetapi dari gedung ke gedung, dari kantor ke kantor, ini laki-laki. Itu makanya bapak-bapak itu, misalnya saya,
waktu saya belum tahu ilmu ini, bertengkarnya apa dalam mobil? Karena suami bawa mobil, saya di samping. Kalau sudah mau sampai di tempatnya, atau suami saya lihat gedungnya udah dicari. Apa dia bilang sama saya? Itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Saya nggak bisa Pak, karena perempuan itu pendek kan Pak. Jadi kita pikir, mana sih? Kata suami, itu, mas, itu, nggak bisa kita. Sampai situ masih nggak apa-apa. Yang bikin sedih apa? Masa begitu saja nggak lihat? Komen itu yang bikin baper. Tapi sekarang kalau suami saya bilang masa begitu saja nggak lihat? Apa saya jawab? Karena saya perempuan banget. Matanya tidak bisa panjang tetapi lebar. Ini juga yang bikin kenapa laki-laki suatu bawa mobil dia lihat di depannya kosong, makanya tiba-tiba dia kasih kencang mobil, dia ngebut. Dan kita perempuan apa yang kita bilang? Awas. Kenapa? Karena kita takut ya ini tersambar-sambar mobil di kanan kiri. Jadi otomatis semua perempuan tuh awas, lihat kanan kiri, awas. Ternyata bapak-bapak Bu, kalau kita bilang awas, dia makin susah untuk konsentrasi. Mulai setelah tahu ilmu ini, setiap suami atau anak laki, suami saya atau anak laki saya yang tiba-tiba bawa mobil dia ngebut, ini mulut harus dikunci. Kalau tidak kan, kita perempuan langsung awas. Ya, ini sering saya cerita di media sosial, itu banyak menyelamatkan rumah tangga. Jadi tidak usah bertengkar lagi. Perempuan ibu, mata penjaga sarang perempuan. Makanya disebut nest keeper. Ibu, pernah sedang masak, kita punya mata ke kompor, tapi maaf ada tikus lewat, kita lihat. Makanya sambil kita mata di kompor ini. Ya Allah, itu tikus besarnya. Karena mata kita lebar lihat kanan kiri. Karena memang Allah minta kita jaga rumah, jaga sarang. Yang namanya jaga sarang, jaga rumah tak usah panjang. Tapi kanan kirinya dia jaga. Itulah mengapa perempuan lebih jago bekerja dalam ruangan, ya, dalam ruangan indoor. Ya. Nah, laki-laki pada saat sudah outdoor, ditambah hormon testosteron laki-laki, maka mereka jago sekali untuk mengendarai kendaraan luar biasa. Ya. Tetapi yang jadi masalah pada bapak-bapak apa Pak? Kalau di rumah, pada saat apa? Cari barang. Cari barang. Karena bapak-bapak cari barang karena matanya lurus, maka bapak tidak lihat yang di kanan kiri. Itu makanya bapak-bapak cari, ibu, Umi, kunci mana? Bapak lihat yang ke depan, padahal kunci di sampingnya. Itu memang laki-laki nggak lihat. Ya. Ini suami saya nih, buka kulkas, dia cari telur ini. Padahal telur di mana kita taruh? Pintu kulkas, tidak dilihat. Karena dia carinya lurus. Nanti berteriak gitu. Ibu, telur di mana? Nanti saya dari dapur. Ada di kulkas Pak. Ya, tidak ada, gitu ya. Dan akhirnya perempuan datang. Dan apa kita bilang? Ini. Makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut. Dan laki-laki kalau dibilang cari mata dan pakai mulut tersinggung Bu. Karena dia sudah pakai mata carinya. Hanya bapak-bapak tidak tahu kalau matanya lurus. Apalagi kita. Ya. Atau anak-anak kesian. Anak-anak kadang itu kalau lagi cari barang itu selalu itu kena marah tuh anak laki. Ibu, ya, gunting mana gunting? Ada di sana kan? Tidak ada ibu, ada. Akhirnya banyak ibu-ibu tuh ancam anaknya. Apa dia bilang? Awas kalau ada, awas kalau ada. Jangan, awas. Saya ngomong begitu. Kalau saya cari saya dapat, awas kalau ada. Iya perempuan pasti dapat kalau matanya lebar. Ya, itu memang ahlinya perempuan.
Jadi bagaimana supaya keluarga ini bertahan dan ketahanan keluarga ini bisa tercapai? Sudah, saling membantu saja dengan jembatan ilmu ini. Jadi kalau suami atau anak laki-laki cari barang, dalam beberapa menit mereka tidak menemukan, bantu saja sebagai wujud ya ladang aman tanpa harus bicara. Bisa gitu? Ibu, kunci mana? Sini saya carikan kita. Ini Pak. Terus dia buka. Dan di komen. Karena kalau komen pasti keluarnya makanya cari bagaimana. Banyak ibu-ibu gini, aduh Bu Aisyah, saya nggak tahu, pasti saya mau komen. Kalau gitu nanti komennya. Ya. Ini hari bilang, cari pakai mata. Bantu saja. Inilah Abi. Komennya apa? Masya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih menghormati dibanding cari mata. Atau harus ngomong. Karena berantemnya karena ini. Ini juga kadang-kadang suami istri sering janjian di satu tempat, bagus ya? Pernah ibu gitu. Ya, saya pernah di Madinah itu sama suami. Kan belum pintu Madinah belum ratusan ya, masih 25. Jadi kalau kita sholat kan bisa ya kalau di Madinah ya. Jadi kata suami saya, nanti habis sholat ketemu di pintu 25 ya. Jadi saya sudah tunggu di pintu 25. Lewat-lewat barang-barang. Tiba-tiba suami saya lewat jalan, matanya lurus. Saya panggil gini, Mas. Dia tidak lihat, karena memang matanya lurus. Dia cari saya di depan, pada saya di samping. Dia tidak lihat lagi itu. Kadang-kadang bertengkar gara-gara saya kejar dia. Terus saya bilang, ya Allah ada sebesar ini benar ini. Kata suami saya, syukur saya tidak lihat. Akhirnya setelah tahu ini, lalu saya berantem kalian. Kita sudah lebih tahu duluan perempuan bahwa matanya laki-laki memang cari lurus, dia tidak lihat istri yang ada di samping karena matanya lurus. Maka kalau kita lihat suami, tidak usah panggil ayah, tidak usah panggil. Oh itu dia. Ya. Kalau bisa langsung cekat di depannya. Suami saya juga begini kaget. Pas dia lagi jalan, astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Gitu tadi. Ibu. Nanti dicekaki. Jadi nggak usah berantem gara-gara ini Pak. Ibu. Pernah diajak makan suami hanya berdua saja di restoran? Iya. Boleh nggak kalau nanti diajak berdua makan? Cantik duduk di samping suami. Percuma ki cantik tidak lihat. Mandi harus lurus. Karena bapak-bapak dia tidak sengaja karena matanya lurus, istrinya di samping dia tidak lihat, malah dia lihat ibu yang makan di meja depan. Saya pernah begitu, ibu. Saya dulu merasa kalau diajak makan berdua supaya romantis di sampingnya. Ya, saya nggak tahu kalau suami lagi makannya begitu. Jadi ketika waktu suami saya makan, kan laki-laki juga tidak sengaja kan? Kan dia makan dia angkat kepala begini. Ada ibu depan saya cantik. Saya begini dari samping. Langsung saya cubit ya Pak, lihat siapa. Padahal itu tidak sengaja. Yo. Jadi setelah itu strategi supaya romantis, kalau diajak makan berdua tanpa anak atau orang lain, duduki di depan suami. Supaya waktu suami angkat kepalanya, istri yang dilihat. Dan kita tutupi istri yang kita lihat.
Bapak Ibu perhatikan, kalau anak perempuan bicara, lihat wajahnya, lihat mukanya, Iya, atau lihat kalau kita matanya, udah karena cuek senang gini lihat kenapa? mukanya. Tapi yang punya anak laki tidak usah ribut soal mata. Iya, Karena banyak ibu-ibu sedikit-sedikit, lihat ibu, lihat ibu. Laki-laki tidak kuat tatap mata. Kenapa? Karena putih-putih mata. Sklera, apa orang bilang sklera? Sklera mata perempuan lebih lebar daripada laki-laki. Laki-laki lebih sempit. Karena lebih lebar inilah, maka perempuan lebih banyak bagian putihnya, maka perempuan mampu bicara tatap mata lebih lama dibanding laki-laki. Anak perempuan kan, walaupun sipit-sipit misalnya matanya, itu putih-putih matanya lebar. Jadi kalau anak perempuan tak bicara, ya, lagi sambil pegang HP, wih, mana sekali itu. Umur berapa saja? Langsung simpan kita, langsung lihat dia. Kecuali bapaknya yang chatting. Kalau bapaknya chatting, bilang sama anak perempuan, sebentar kan ibu jawab dulu chattingan ayah. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak harus ke suami dulu. Ya, walaupun kita bilang sama sebentar ya nak. Tapi kalau cuma teman kah atau siapa yang chatting, anak perempuan tak sedang bicara, lihat dulu mereka. Ya, karena ini yang bikin mereka akan senang seperti ini. Walaupun kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Ya, lihat saja, apa